Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawalatul Rahma dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir IAT 2 dengan NIM 2321165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi Al-Quran serta hasil penelitian kami dengan judul ayat-ayat yang berbicara tentang lingkungan di tengah masyarakat. Mengenai sosiologi Al-Quran adalah kajian yang memahami Al-Quran dari perspektif ilmu sosiologi, yaitu dengan menggali bagaimana wahyu berbicara tentang kehidupan bermasyarakat, hubungan antar manusia, dan tatanan sosial. Berbeda dengan sosiologi umum yang bersumber dari observasi dan teori manusia. Sosiologi Al-Quran menjadikan wahyu sebagai sumber utama lalu menghubungkannya dengan realitas sosial. Karena itu, kajian ini tidak hanya bersifat netral, tetapi juga berbasis nilai tauhid, keadilan, dan akhlak dengan tujuan yang tidak hanya memahami masyarakat, tetapi juga mengarahkan perbaikannya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fokus utama sosiologi Al-Quran mencakup beberapa hal. Yang pertama, hubungan sosial seperti keadilan, kerjasama, larangan permusuhan, serta perintah amal ma'ruf nahi munkar. Kedua struktur sosial yang mengakui adanya perbedaan suku, bangsa, kaya dan miskin, namun menegaskan kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. 3. Perubahan sosial yang dapat dipelajari dari kisah umat-umat terdahulu seperti kaum Ad-Samud dan Bani Israel untuk memahami faktor kemajuan dan kehancuran suatu peradaban. Keempat, norma dan nilai sosial yang diletakkan Al-Quran seperti perlindungan terhadap kaum lemah, musyawarah, dan penghormatan terhadap pluralitas. Jadi, sosiologi Al-Quran adalah pendekatan untuk memahami Al-Quran dari sudut pandang ilmu sosiologi. Tujuannya melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang masyarakat, hubungan antar manusia, dan tatanan sosial. Intinya bukan menyosiologikan Al-Quran, tapi menggali pesan-pesan sosial yang memang sudah ada di dalamnya. Hasil penelitian ayat-ayat tentang lingkungan di tengah masyarakat bahwa Al-Quran memiliki perhatian yang besar terhadap pelestarian lingkungan hidup meskipun pembahasannya tidak terkumpul dalam satu ayat atau satu surah tertentu, melainkan tersebar dalam berbagai ayat yang membahas manusia, bumi, langit, dan tumbuhan, hewan, serta ekosistem secara umum. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam menjaga lingkungan itu bukan terletak pada kurangnya ajaran agama, melainkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga terlihat dari masih adanya perilaku yang merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan pembakaran lahan. Penelitian wawancara kemarin menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kebersihan antara Indonesia dan beberapa negara lain lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan, bukan oleh ajaran agama yang dianut. Oleh karena itu, nilai-nilai Al-Quran tentang amanah menjaga bumi perlu diwujudkan dalam tindakan yang nyata sehingga Indonesia ini dapat berkontribusi sebagai paru-paru dunia.